sekali lagi kita simpati dengan wanita-wanita dan muslimah-muslimah yang seperti itu. Justru karena kita tidak ingin ada yang bernasib buruk di antara kita, kita sampaikan. Ini yang perlu kita pikirkan. Masalah pakaian tidak bisa. Yang ketiga, penuh dengan campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang berikutnya, harus siap ditempatkan di mana saja. Harus siap ditempatkan di mana saja. Dan seperti yang ditanyakan oleh penanya ini, dan ingatlah Nabi SAW telah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa laila illa ma'adhi mahram. Hadis riwayat Muslim. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar sejauh perjalanan sehari satu malam. Maksudnya naik onta. Jangan pikir naik pesawat, Bu, ya. Ke Amerika kamu nggak sampai 24 jam. Jadi ini maksudnya naik onta. Dan onta berjalan itu kurang lebih 87 km. 87 kilometer. Illa ma'adhi mahram, kecuali bersama mahram. Jadi tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali dengan mahram. Ini menunjukkan perkara ini bukan perkara yang sepele, karena Nabi mengkaitkan dengan iman kita, iman ibu-ibu sekalian, kepada Allah dan hari akhir. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi ingat, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, terakhir ingatlah sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini yang harus kita renungkan, hadirin sekalian. Dan solusinya cuma satu. Kita butuh iman saat kita membaca hadis ini. Kita butuh keyakinan ketika kita membaca hadis ini. Lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Jadi sekali lagi, untuk kebaikan kita bersama, khususnya yang memiliki profesi tersebut, hendaknya dipikirkan lagi, apalagi ia sudah bersuami dan suaminya itu mencari nafkah. Jadi sekali lagi, hendaknya, iya. Jadi hendaklah kita renungkan, apalagi sudah bersuami dan suami pun juga mencari nafkah. Kenapa kita mempertaruhkan masa depan kita di akhirat dengan hal seperti ini? Wallahu taala a'lam bishawab. Dan itu baru dari sisi hukum ya, belum yang lain ya, ibu-ibu sekalian ya. Belum kita lihat ketika dia bekerja, anak-anaknya pun juga kehilangan perhatiannya secara maksimal. Anak-anaknya butuh pendidikan, butuh tarbiyah, butuh perhatian dan seterusnya. Wallahu ta'ala bishawab. Nah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bukankah kita dianjurkan untuk meminta doa dari orang soleh dan anak yatim? Bagaimana dengan hubungan syirik yang kita tadi bahas? Syukran. Ya, terima kasih dan jazakallah kepada ibu yang bertanya. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah kita sudah jelaskan juga di pertemuan yang lalu bahwa apabila kita berdoa atau meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh dan dia masih hidup, maka hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Itu tawasul dengan orang-orang soleh. Pembicaraan kita bukan minta doa kepada orang yang masih hidup. Pembicaraan kita meminta doa kepada orang yang sudah mati, atau benda-benda mati yang lain, atau para malaikat. Jadi kalau meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh diperbolehkan. Hanya saja yang perlu kita ingat, sebagian para ulama tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan. Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman ketika dimintai doa oleh seseorang,
beliau mengatakan saya bukan nabi. Jadi kalau minta doa kepada Rasulullah jangan kepada saya. Padahal salah seorang sahabat besar. Nah, ini yang perlu kita. Tapi memang kalau ditanya hukumnya boleh nggak? Boleh. Umar bin Khattab pernah meminta doa kepada siapa? Abbas, agar Abbas berdoa untuk diturunkan hujan. Boleh. Iya. Namun yang perlu dipahami adalah kritik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kata beliau, salah satu yang tercela adalah orang yang hobinya hanya minta doa saja, tapi nggak pernah berdoa. Ketemu orang doain saya ya, ketemu lagi doain saya, tapi dia tidak pernah mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hobi orang mau umrah doain saya ya, mau haji doain saya ya, mau ngaji doain saya, tapi ia tidak pernah mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal yang tidak tepat. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau bertanya secara langsung? Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertanyaan yang sudah pernah ditanya, tapi saya mau tahu jawabannya, Ustaz. Ada orang yang lebih mengutamakan salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, seperti itu, Ustaz ya. Jadi berlebihan. Nah, jika mereka tuh dalam keadaan resah atau itu, mereka tuh itu yang mereka utamakan gitu. Jadi kayak semacam senjata gitu loh, Ustaz. Apakah mereka tuh mungkin berpikir kalau Rasulullah itu bisa memberi syafaat kepada yang mengucapkan itu? Gimana, Ustaz? Iya, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Hukumnya diperinci. Apabila salawatnya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tujuannya dia ingin bertawasul dengan amal soleh. Salawat itu amal soleh atau tidak, Bu? Amal soleh. Jadi apabila seseorang bersalawat dan dia ingin bertawasul dengan amal soleh, ya Allah, saya sedang ditimpa musibah, saya bertawasul dengan salawat yang baru saya saja ucapkan agar engkau menghilangkan musibah tersebut. Maka hukumnya boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah ibu-ibu sekalian. Namun kalau salawatnya salawat yang bid'ah atau tidak ada tuntunannya, atau salawatnya tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, kita lihat redaksinya. Redaksinya bagaimana? Apabila redaksinya mengandung unsur permintaan kepada Nabi SAW, maka ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau misalnya seseorang meminta kepada Allah dengan perantara nabinya, dengan zat nabinya, maka ini adalah salawat yang bid'ah. Jadi minta kepada Allah tapi dengan zat Nabi SAW atau kedudukan Nabi SAW. Tapi kalau minta kepada Nabi, itu jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, adapun hanya salawatnya tidak ada tuntunannya saja. Tetapi ketika ia mengucapkan salawat, hatinya itu yakin yang bisa menolong dia hanya Rasulullah SAW, maka ini jatuh ke dalam kesyirikan. Syirik apa? Syirik roja. Jadi roja pun ada syiriknya, Bu. Waduh, ini bukan radio, Bu ya. Jadi syirik harapan. Jadi seseorang berharap kepada makhluk dalam hal-hal yang tidak mungkin dilakukan kecuali Allah. Ini berbahaya. Bahkan nggak pakai salawat pun bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Syirik roja. Oleh karena itu harus diperinci kasusnya seperti apa. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan terima kasih kepada koordinator kajian dan tuan rumah atas sarana dan prasarananya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan apabila ada hal yang menjadi dalil, jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan, dan marilah kita ikuti dalil. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama,
apakah boleh kita meminum air doa yang diberikan oleh teman atau saudara kita yang kita tidak minta air ini, tetapi air itu didoakannya di kuburan atau makam seorang alim? Demikianlah Ustadz pertanyaannya. Ya, terima kasih dan jazakallah kepada ibu yang bertanya. Jawabannya sebaiknya jangan diminum. Jadi jangan diminum. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hukum tentang masalah makanan dan minuman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ketika Allah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Di antaranya apa? Babi, darah, bangkai, wa ma uhilla li ghairillahi bih, sesembelihan yang tidak disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah wa ma dzubiha 'alan nusubi, wa ma dzubiha 'alan nusub, yaitu Ibnu Katsir menjelaskan wa ma dzubiha 'alan nusub adalah binatang yang disembelih karena Allah, tetapi proses penyembelihannya dilakukan di tempat kesyirikan. Di mana, Bu? Tempat kesyirikan. Walaupun binatang itu disembelih karena Allah, mengucapkan bismillah, maka tetap tidak boleh kita konsumsi. Tidak boleh kita konsumsi. Kenapa? Karena itu tadi, tidak boleh mengkonsumsi makanan atau daging yang disembelih di tempat kesyirikan. Nah, begitu juga dengan hal ini. Jadi air itu sudah dibawa ke tempat-tempat, biasanya kan seperti itu tempat-tempat keramat ya. Karena kalau tidak diyakini ada keutamaan, tidak mungkin dia bawa ke sana. Apalagi dibaca-bacakan dan seterusnya. Oleh karena itu jangan diminum. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lebih utama mana, mendatangi undangan pernikahan atau melayat ke orang meninggal? Atau melayat ke orang meninggal? Iya. Pertanyaannya, lebih utama mendatangi undangan pernikahan lalu melayat ke orang meninggal? Itu yang paling utama. Apa yang paling utama? Mendatangi undangan pernikahan lalu melayat kepada orang yang meninggal. Kenapa demikian? Karena kaidah mengatakan al-jam'u aula min tarjihin amkan. Menggabungkan dua dalil, mengamalkan dua dalil itu lebih diutamakan daripada memilih atau mengamalkan satu dalil lalu meninggalkan dalil yang lain. Jadi selama masih bisa, kerjakan kedua amal soleh tersebut. Kerjakan kedua amal soleh tersebut. Oh iya, kata Bapak, minimal makan dulu di walimahan lalu melayat ke rumah orang yang meninggal. Subhanallah ya. Itu strategi yang luar biasa juga ya. Ya. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa digabungkan. Kalau tidak bisa digabungkan, Allahu ta'ala alam bisawab, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Jadi diantaranya siapa yang meninggal dan siapa yang menikah. Ini yang perlu kita perhatikan. Siapa yang meninggal dan siapa yang menikah. Tapi secara umum, jika undangan pernikahan diberikan kepada kita secara ta'yin, secara individu, memang Pak Fulan dan Bu Fulanah,
lalu di pernikahan tersebut tidak ada kemaksiatan, maka memenuhi undangan pernikahan kalau mampu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan melayat ke orang meninggal hukumnya apa? Fardu kifayah. Maka jika sama-sama posisinya di luar keluarga dekat misalnya, maka hendaklah prioritaskan undangan pernikahan baru melayat kepada orang meninggal. Dan alasannya yang lain, ibu-ibu sekalian, melayat atau bertakziah itu tidak harus di hari H. Tidak harus di mana? Di hari H. Bisa H+1. Bukan H-1 ya. Bisa dikeroyok sama keluarganya gitu loh. Belum meninggal sudah kita takziahi. H+1, bisa H+2, bisa H+3. Dan ulama mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak harus datang langsung. Walaupun itu yang paling afdal. Bisa via telepon dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari sisi-sisi ini secara hukum asal diprioritaskan undangan pernikahan. Hanya saja perlu diperhatikan sekali lagi siapa yang menikah dan siapa yang meninggal. Kan begitu. Kalau misalnya mertua kita yang meninggal lalu kita ketawa-ketawa di walimah teman kita, apa perasaan ipar-ipar kita? Kan begitu. Jadi kita lihat siapa yang meninggal dan siapa yang menikah. Tetapi hukum asal undangan pernikahan kalau tidak ada kemaksiatannya fardu ain. Sedangkan melayat yang pertama bukan fardu ain, dan yang kedua tidak harus di hari H, dan yang ketiga tidak harus datang langsung. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ustadz wanita yang bekerja, polisi yang bertugas di luar daerah itu boleh nggak menurut hukum syar'i? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan di kota seperti Jakarta ini keras. Kehidupan dengan kebutuhan yang sangat banyak. Namun demikian bukan berarti kita bebas memilih pekerjaan. Hendaklah seorang muslim meyakini bahwa yang terpenting bagaimana mendapatkan harta yang berkah. Yang terpenting bagaimana mendapatkan harta yang halal. Karena sekali lagi ini yang kita minta setiap pagi dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada diriku ilmu yang bermanfaat, harta yang halal, harta yang baik, dan atau rizki yang halal atau rizki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ketahui bersama-sama. Dan sekali lagi, ingatlah pada hari kiamat bahwa kita tidak akan beranjak dari hadapan Allah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba, kaki kita semua, kaki yang berbicara, kaki yang mendengarkan, tidak akan beranjak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah wa an malihi, dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan? Min aina iktasaba wa aina anfaqa. Dari mana ia dapatkan dan bagaimana ia mengeluarkannya, bagaimana ia mengalokasikannya. Jadi ini yang hendaknya kita pahami bersama-sama. Dan Nabi pun juga mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak untuk dirinya, lebih cocok untuk membakar dirinya. Iya. Ini yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun pekerjaan yang disampaikan oleh penanya tanpa mengurangi rasa cinta kita kepada yang bersangkutan, yang berprofesi seperti itu, justru karena ini karena rasa cinta kita lah kita berbicara, sebaiknya mencari pekerjaan lain. Kenapa demikian? Karena banyak halangan-halangannya, karena banyak kendalanya. Di antaranya dalam masalah pakaian. Iya apa tidak ibu-ibu sekalian? Bu?
Iya, tidak bisa dipungkiri lagi dalam masalah pakaian. Ia tidak bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa kata Nabi SAW? Ada dua golongan, penghuni neraka yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Yang pertama, saya sebutkan secara kesimpulan saja biar cepat. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim, dan yang kedua adalah kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang apabila berjalan seperti punuk-punuk unta. Jadi berpakaian tapi telanjang, artinya tidak menggunakan pakaian syar'i.